Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini saya akan melakukan review kembali terhadap film Indonesia. Film itu berjudul Waktu Maghrib. Film ini disutradarai Hartada Tata, diproduksi oleh Raffi Film sama Sky Media. Kalau pemainnya tuh ada Ali Fikri, Bima Sena, Nasina Fatiarani, Sarah Aulia. Itu ada beberapa nama-nama baru, tetapi ada yang juga nama-nama lama. Nama-nama lama yang menjadi barisan yang memperkuat film. Film ini menceritakan tentang beberapa anak Adi sama Nayu, di mana ada dua orang di situ yang jadi plotnya paling kuat, Adi sama Saman, karena kedua anak ini cukup nakal, bersinggungan oleh seorang guru bernama Woro yang sangat disiplin, karena Adi dan Saman itu anak yang suka terlambat datang ke sekolah, suka tidak disiplin soal waktu, hingga kekesalan itu sampai menyumpahi ibu gurunya untuk tercelakai. Hingga di barisan itu ada batasan yang namanya suara azan, yang misalnya kalau di masyarakat, terlebih di Jawa sendiri, tidak boleh keluar, tidak boleh berbicara kasar kalau di masyarakat Jawa, yang umumnya di masyarakat yang mayoritas Muslim atau Islam. Nah, itu menjadi awal pembentukan cerita. Ada satu garis merahnya adalah bagaimana anak-anak yang tidak melanggar garis yang cukup dihormati di masyarakat. Anak-anak itu melewatinya, hingga ada kejadian-kejadian yang teranggap janggal dan cukup mengancam masyarakatnya, mulai dari anak-anak kesurupan, terus ada terjadi pembantaian hewan, anak yang kesurupan itu saling menyerang anak lain satu sama lain, terus hingga lebih parahnya ada darah yang keluar, ada misalnya beberapa adegan jarinya, ada usaha membunuh ya dari anak kecil ke anak kecil lain. Itu sebagai garisnya ya cukup kuat ya, karena 20 menit awalnya memang ceritanya sudah disusun cukup kuat, walaupun kalau kita menontonnya ya perlu, misalnya kita nggak tahu apa-apa, ada orang misalnya luar Jawa menonton film itu kurang tahu dengan mitos-mitos di Jawa, itu kan mungkin membutuhkan masih sebuah pertanyaan, atau orang yang di Jakarta sendiri yang cukup janggal sama bukan mitos ya, hal-hal yang dipercaya itu, nama jinnya yang tidak terdengar secara umum. Ya, hal-hal seperti itu menurutku ya
masih kasar masih kasar pembentukannya di cerita, hingga memang kuat di awal filmnya tentang bagaimana kita langsung masuk langsung dibangun ceritanya menghadapi langsung ada di tengah masyarakat yang cukup mempercayai batasan-batasan sosial, batasan-batasan yang dipercaya di masyarakat tentang masyarakat yang misalnya kita kutip di film Kodrat, ada masyarakat pertanian, misalnya petani ladang yang bekerja di ladang, itu masih ada garis lainnya yang nyambung, terutama waktu kita misalnya memfokuskan lagi ada profesi yang memiliki yang akhirnya menjadi satu sosial yang cukup dihormati di masyarakat, seperti contohnya si guru itu, Pak Lurahnya, dan beberapa lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya misalnya kalau memfokuskannya sebagai itu sebagai teror ya, sisi trailernya sebenarnya sudah dapat. Nah, tanpa memaksimalkan background suara yang membuat deg-degan seperti yang pulpen jatuh baru mau dilihat, itu ada momen lagunya, ada momen backsoundnya, walaupun sebenarnya banyak orang tahu itu udah berarti udah bermain dengan sisi horornya sendiri. Nah, itu yang jadi menurutku sedikit yang maksudku ada sisi harusnya ada yang berubah di situ. Untuk kualitas Raffi film harusnya bisa dirubah. Nah, keduanya itu yang saya malah bingungnya itu bumbu-bumbu bagaimana ada tokoh agama dan jinnya itu memang entah karena apa. Waktu kita juga bahas Kodrat, sekarang bahas Kodrat, terus kemarin Bayi Ajaib, terus sekarang saya nonton lagi, saya baru ingat Bayi Ajaib. Habis itu sekarang kita nonton Maghrib itu, sebenarnya ada satu garis lainnya sebenarnya, entah izin atau yang roh halus yang mengganggu masyarakat itu sangat dibentukannya kalau di masyarakat daerah itu ada penyelesaiannya dalam segi keagamaannya. Ya, tidak melarang gaya film Indonesia berubah, banyak hal yang seperti itu. Kurang banyak apa ada lampor. Ya, seperti itu. Bayi Ajaib garapannya memang tidak lepas dari garis itu. Dan sekarang ini memang bahasnya juga ada tokoh agama, ada jin atau roh pengganggunya yang membuat keresahan di masyarakat. Ya, bumbu-bumbu seperti ini memang cukup enak dijual, ada cukup bisa diterima di masyarakat, tetapi bagiku untuk misalnya sudah cukup menanjak dengan beberapa film horor Indonesia, menurutku memang kisah misalnya misteri sebelum menghubungkannya ke dalam horor itu memang sedikit jaraknya. Pertama, jaraknya jauh. Kedua, untuk menemukan garis ataupun benang merahnya perlu sebuah cerita yang lebih jelas lagi, sebuah penjelasan yang lebih jelas lagi menghubungkannya. Ya, ada garis penghubungannya, misalnya kamu menanam masuknya ke Soekarta, ustadznya, kisah
cerita zaman dulu ditampilkan dari jinnya sendiri. penjelasannya dari jinnya sendiri ya, Cukup itu jelas. sebagai bumbu ya cukup jelas. Iya. Tapi ya kalau bermain di Lebih luas. film Indonesia yang lebih luas, Bahasa Jawa bahasa Jawa juga banyak orang yang juga lumayan bahasa Jawa. cukup paham bahasa Jawa ya, cukup sebuah Sebuah benang merah ya, cerita sebuah liukan cerita lagi. Kalau mau yang lebih jelas lagi. Kalau mau bikin plot twist yang rumit pun sedikit lebih rumit pun menurutku tidak jadi masalah, semakin kayak karena semakin kayak gaya misteri, gaya kasusnya baik pembahasan kasusnya, baik itu dari yang cukup positifistik, misalnya yang positifistik di sana, fisika, bisa dibilang cukup metafisika, perlu ada penyelesaian dari pembahasan dalam metafisika yang jelas, atau penjelasan kasus yang cukup jelas secara positifistik untuk membuat film ini cukup beriringan. Mungkin sekian dari saya. Pada Jika suka pada video ini silakan like, subscribe channel ini. Jika ada kritik dan saran, tolong tulis di komentar untuk mengembangkan channel ini. Jika mau berinvestasi, silakan klik link Saweria di deskripsi. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam.